Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang murai batu yang hanya loncat-loncat saja ketika digantangkan. Ini penyebabnya apa? Oke, sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan ini yang harus benar-benar kita pahami ya teman-teman. Itu apakah murai batu kita itu usianya masih muda atau pastol? Kenapa kalau burung yang masih muda ataupun pastol ini adalah hal yang biasa karena dia secara mental juga belum siap, secara stamina juga belum ada, sehingga dia itu belum mau untuk tarung dan dia agak keder ketika ditekan oleh sebelahnya. Ini kalau burung kita itu burung yang pastol itu ya apa ya, pasca trotol gitu kan. Jadi mabung pertama, jadi trotol mabung itu namanya pastol itu ya teman-teman. Untuk solusinya burung yang pastol ini nggak ada selain harus ditunggu. Rawat seperti rawatan harian biasa, nggak perlu disetting macam-macam. Rawatan harian yang teman-teman sudah biasa lakukan seperti apa, ya udah itu rawat itu saja. Sambil ditunggu kesiapannya dia, umurnya dia bertambah, otomatis secara hormonalnya dia juga akan lebih dewasa, akan lebih stabil birahinya, sehingga dia ini mempunyai kesiapan untuk dibawa ke gantangan. Nikmati prosesnya, itu saja teman-teman. Ya harus sabar kalau memelihara burung pastol itu harus sabar teman-teman. Apalagi ya saya itu pelihara burung dari saya ternak, saya masteri sampai saya bawa ke gantangan itu lama. Tapi ya inilah prosesnya yang harus kita nikmati teman-teman. Ada kepuasan tersendiri ketika apa yang kita lakukan ini berhasil. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang jadi masalah itu kalau ini sudah burung dewasa 3 kali mabung tetapi kok mengalami kayak gitu. Nah, dibawa gantangan, digantangkan kok loncat-loncat. Nah, itu biasa terjadi atau sering terjadi itu pada murai batu yang pasca mabung. Ya pasca mabung karena apa? Ya sama kayak pastol tadi kan. Ketika pasca mabung dia itu belum siap secara mental, belum siap secara stamina, ya artinya masih harus perlu dirawat dulu, dikembalikan stamina dan mentalnya seperti sebelum mabung itu teman-teman. Nah, ini untuk burung yang dewasa pasca mabung. Nah, untuk loncat-loncatnya sendiri ya, ini loncat-loncat ini ada 2 macam yang saya tahu teman-teman. Loncat-loncat dari pangkringan satu ke pangkringan yang lain tapi dia sambil pasang badan tapi dia nggak bunyi, atau loncat-loncat ke segala arah, dia asal loncat saja seolah-olah dia itu pengen keluar dari sangkar itu dan pengen pergi sejauh-jauhnya. Itu loncat-loncat yang saya tahu ada 2. Nah, loncat-loncat yang ke segala arah, ya segala arah, seolah-olah itu tadi dia pengen keluar dari sangkarnya, pengen pergi jauh-jauhnya dari tempat itu adalah burung yang dia itu mengalami drop mental ataupun kalah mental. Ya. Nah, untuk burung yang seperti ini rawatannya ini cukup lama teman-teman untuk mengembalikan mentalnya. Jadi untuk rawatannya itu harus dicor EF, bahkan tidak perlu pakai fur. Makanan hariannya adalah jangkrik semaunya dia. Biar dia itu memang makannya itu jangkrik adalah menu utama. Kemudian krotonya dikasih seminggu 2 kali. Ini harus dikarantina dari semua jenis burung termasuk masteran. Sudah gitu paling tidak 1 bulan teman-teman. Mandinya cukup seminggu sekali. Gitu ya teman-teman, nggak perlu dijemur, nggak perlu diapa-apain. Ya. Tapi pagi tetap harus dianginkan, sore juga dianginkan. Lakukan paling tidak itu sebulan teman-teman. Setelah burung itu bacor kembali, karena biasanya untuk burung yang drop mental, kalah mental seperti ini, dia setelah sampai di rumah dia akan cenderung menjadi burung yang pendiam. Gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua itu loncat-loncat dari pangkringan satu ke pangkringan yang lain. Biasanya burung ini sambil pasang badan. Nah, ini masalahnya apa? Untuk burung yang seperti ini, masalahnya adalah ketidaksiapan
mental, dan kurangnya tenaga. Nah, cara rawatannya itu adalah dengan pengembunan. Yang pertama, pagi itu kita embunkan. Ini pengembunan ini lebih baik dilakukan tiap hari setelah subuh, kan? Itu diembunkan. Nah, setelah sudah terang, tapi jangan sampai burung ini kena matahari dulu, teman-teman. Itu diambil, dikasih teras, dikasih EFX atau jangkrik. Jangkriknya itu ditambah 20% dari porsi biasanya di rawatan harian. Misalnya 5 jadikan 7, itu kan ditambah 20%. Krotonya seminggu 2 kali. Terus setelah dianginkan, itu dimandikan, teman-teman. Mandinya juga seminggu hanya 2 kali. Pada saat pemberian kroto, misalnya hari Senin dan Kamis, pemberian kroto, mandi juga hari Senin dan Kamis. Terus kalau ada teman-teman yang punya umbaran, itu juga diumbar pun hanya Senin dan Kamis. Nah, setelah, ya tadi saya ulang ya, diembunkan, setelah diembunkan, sudah terang tapi jangan sampai kena matahari, dikasih teras, dikasih EF, jangkrik, 20% ditambah dari biasanya, ya kan. Setelah itu dimandikan, teman-teman. Dimandikan, setelah dimandikan dianginkan kembali sampai bulunya kering, baru dijemur. Paling lama penjemurannya 30 menit. Itu aja ya, teman-teman. Penjemurannya paling lama 30 menit. Terus setelah itu kasih teras lagi, dianginkan lagi. Setelah itu dikerodong. Itu, teman-teman. Nah, pada saat bukan jadwal mandi ataupun jadwal kroto, itu hanya diembunkan, kemudian diangin-anginkan, kasih EF, panas sudah keluar, jemur 30 menit, anginkan lagi, masukkan ke dalam rumah dan dikerodong kembali. Ini rawatannya, teman-teman. Lakukan itu 2 minggu. Nah, ciri-cirinya apa nanti? Ciri-cirinya burung ini sudah gacor dan mulai mengeluarkan isian, mengeluarkan materi. Kalau dia sudah keluar materinya, nah ini silahkan, teman-teman. Biasanya 2 minggu sudah mulai keluar materi. Ya, ada yang mungkin 1 minggu udah keluar materi, tapi tetap rawatan ini dilakukan 2 minggu, teman-teman. Paling cepat 2 minggu, setelah itu baru dicoba digantangkan kembali. Nah, untuk settingan gantangannya, settingan lombanya. Settingan lombanya itu dimulai dari H-1. H-1 sudah dikasih jangkrik. Kalau yang sebelumnya tadi kan ditambah 20%, ya kan? Misalnya 5 jadi 7, ini jadikan 10. H-1 itu jangkrik 10 pagi, 10 sore. Dari mulai H-1 burung tidak mandi, kemudian dikasih kroto juga pada H-1. Kemudian di hari H pagi kasih jangkrik 10. Ya, tidak usah dikasih kroto, tapi ya kan? Tapi itu tidak dijemur. Tidak dijemur, cukup dianginkan saja. Kemudian setelah itu sorenya sebelum berangkat itu dikasih jangkrik 5. Nah, setengah jam setelah dikasih jangkrik 5 itu baru berangkat, teman-teman. Jangan kasih langsung kerodong berangkat, jangan, dia akan muntah nanti di jalan. Jadi setengah jam sebelum berangkat dikasih jangkrik 5 baru berangkat. Nah, di sana nanti untuk pengkondisian lombanya itu teman-teman datang kan otomatis agak jauhan dengan murai batu yang ada, yang agak sunyi lah tempatnya. Setelah itu pilih yang agak sunyi, kurang 2 sesi, ya kan, kurang 2 sesi, kasih Hongkong 5. Setelah dikasih Hongkong 5, itu jangan diablak ya, teman-teman. Jangan diablak dulu, ya. Burung kayak gini nggak usah diablak dulu, teman-teman. Nah, setelah itu baru dibawa ke tempat yang agak dekat dengan gantangan, atau paling tidak dia mendengar banyak kicau murai batu. Biar dia on dulu. Setelah dia on, itu nanti dibuka, tapi hanya setengah saja, tapi jangan sampai dia melihat murai batu lain. Usahakan tidak melihat murai batu lain dalam jarak yang dekat. Kalau udah cukup jauh nggak ada masalah. Nah, setelah itu paling tidak 2-3 menit. Setelah 2-3 menit lepas cempuk makannya, rakap kembali, bawa ke gantangan, itu nanti digantangkan. Itu ya, teman-teman. Setelah digantangkan, nanti
pasca setelah digantang itu pulang usahakan untuk mandi. Seandainya itu tidak terlalu malam untuk mandi, paginya wajib mandi. Mungkin gitu ya teman-teman. Selamat mencoba, mudah-mudahan mulai teman-teman yang mengalami masalah seperti itu bisa segera teratasi.